Musim di sesi kedua, tamu kita pagi ini saya Muhammad Nasir yang masih menemani Anda bersama dengan ada Elsa Khairunisa di Gatekeeper dan juga Yuda Setiawan, videografer dan teman-teman yang bertugas di Suara Muslim Lumajang, Suara Muslim Tuban dan Mitra FM Batu serta Samara FM Tulung Agung. Dan pagi hari ini Mitra Muslim di sesi kedua kita bersama dengan Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF dan spesial live YouTube Suara Muslim TV. Silahkan bisa klik ya di YouTube Suara Muslim TV dan juga kalau Anda sudah subscribe ada pemberitahuannya. Ini punya saya HP ini langsung ada pemberitahuan sedang live Suara Muslim bahas tentang fikih fidyah dan pemanfaatannya. Ya, kita memang akan ngobrolin tentang fidyah. Kalau di surah Al-Baqarah ayat ke-184 itu kan kita sering baca tuh Mitra Muslim ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah. Apa sih fidyah itu gitu ya? Kemudian bagaimana ketentuan fidyah ini dan siapa saja yang kemudian tidak berpuasa tapi dia membayar fidyah. Karena bisa jadi sebenarnya Anda nggak perlu bayar fidyah gitu ya, mungkin melakukan membayar hutang puasa gitu, atau bisa jadi nggak puasa ya bayar fidyah saja gitu Mitra Muslim ya. Dan ada tentu ketentuan-ketentuannya dalam hal ini kita akan pelajari pagi hari ini bersama dengan Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Ada Ustadz Dr. Zainuddin MZ LCMA Dewan Syariah Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Assalamualaikum Ustadz Zainuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di studio dan juga ada Pak Imron Wahyudi, Kepala Divisi Pendayagunaan Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Pak Imron, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mikrofonnya kurang dekat Pak Imron. Ya, nah seperti itu, biar suaranya lebih jelas terdengar oleh Mitra Muslim ya. Baik, kita kalau gitu mau langsung aja nih tentang sebenarnya fidyah itu apa gitu ya, Ustadz Zainuddin. Terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bagus kalau langsung kita masuk dialog interaktif. Audien juga bisa gabung bersama kita. Kita mulai dari apa sih definisi daripada fidyah itu. Memang secara bahasa fidyah itu bisa dimaknai sebagai penebusan, bisa. Ini sebagai solusi bagi teman-teman yang mungkin masuk kategori tadi seperti yang dibacakan ayatnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu. Jadi inilah Islam. Tidak ada kesulitan di dalam Islam. Siapapun yang mendapatkan udzur kesulitan, pasti Allah dan Rasul memberi solusi yang terbaik bagi umat ini. Kita memang diwajibkan puasa. Ya. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Tapi bukan mustahil, nanti ada kendala, udzur yang macam-macam udzurnya, dan selalu ada solusi cerdas dari Rasulullah. Apakah solusinya itu mengqadha puasa yang tertinggalkan karena bepergian misalnya, karena sakit misalnya dan sebagainya. Tapi ada solusi lain yang dinamakan fidyah. Nah, pagi ini kita ingin memperdalam fikih fidyah. Jadi merupakan penebusan bagi teman-teman yang memang tidak mampu menjalani puasa, tapi juga tidak mampu untuk mengqadha atau nyaur puasa itu sendiri. Sehingga nanti siapa-siapa nanti yang punya hak untuk membayar fidyah dan sebagainya akan kita bahas. Hampir mirip dengan istilah kafarat. Bedanya kalau kafarat itu berkonotasi karena pelanggaran. Misalnya di bulan Ramadan kan tidak boleh menggauli istri waktu siang hari. Terjadi tendangan penalti, maka dia kena kafarat.
Jadi substansinya sama, denda atau mungkin itu sebagai penebusan. Tapi kalau fidyah ini dikhususkan karena bagi mereka yang ada udzur syar'i sehingga tidak mampu untuk mengqadha, maka Islam memberikan jalan keluar diganti dengan istilah yang namanya fidyah. Kira-kira begitu. Oke, jadi ada udzur syar'i tapi dia juga nggak mampu mengqadha, Ustaz ya? Iya, karena udzur syar'i bisa saja safar, bepergian, tapi kan bisa dia mengganti di hari-hari yang lain. Tapi ini sudah udzur syar'i dan tidak mungkin untuk katakanlah mengqadhanya. Nanti ada solusi lain yang dikenal dengan fidyah. Oke. Dan kalau bentuknya seperti apa nih, Ustadz? Menurut Al-Quran adalah fidyah itu ta'amu miskin. Oke. Jadi kalau kita bicara secara tekstual, ya wujudnya adalah makanan atau santapan yang diberikan kepada orang-orang miskin. Itu kalau kita bicara tentang tekstual. Itu berbeda nanti kalau mencoba memahami kontekstual. Boleh enggak Ustadz dirupakan uang misalnya begitu. Nah, itu nanti lebih lanjut kita bahas pada sub yang lain. Kita belum ke sana. Jadi secara tekstualnya adalah memberi makan untuk orang-orang miskin. Jadi kalau dia sehari tidak berpuasa, tadi fidyahnya ngasih makan orang miskin. Betul. 1 orang berarti. Nah itu nanti kita bahas pada berikutnya. Ya. Biar runtut. Baik, biar runtut ya. Nah kemudian untuk yang terbebani atau mukalafnya dari fidyah ini siapa saja, Ustadz? Iya. Jadi kalau menurut Al-Quran kan wa 'alal ladzina yutiqunahu. Siapa saja yang merasa terbeban. Lah terbeban ini kan abstrak sekali. Ya. Nah, sehingga nanti mohon maaf Bapak Ibu para pendengar yang dimuliakan Allah, Islam itu harus jujur. Jadi menghukumi diri sendiri itu harus jujur. Apakah saya ini orang yang layak untuk membayar fidyah atau saya ini lebih layak untuk mengqadha puasa? Saya kasih contoh sederhana. Dulu waktu Ramadan saya S3 itu kuliah di Jogja, itu saya menghukumi musafir. Karena itu saya boleh tidak puasa dan saya harus mengqadha di hari yang lain. Tapi yang aneh, supir ini kok tetap puasa. Aneh ini, padahal dia nyupir dari Magelang. Saya tanya, panjenengan tadi kok nggak makan? Saya sedang puasa. Padahal supir yang. Terus saya tanya, kenapa nggak ngambil ruso? Loh kalau saya ngambil ruso, kapan lagi puasa? Wong tiap hari nyupir. Kerjaan saya gini, Masya Allah. Dan dia merasa justru saya dengan berpuasa tuh merasa nikmat. Konsentrasi bisa penuh, kemudian sampai katakanlah Surabaya maghrib, tidak terasa malahan. Itulah yang namanya orang itu kalau punya keinginan kuat, pasti akan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya begitu. Jadi jangan dikira orang musafir itu harus misalnya tidak berpuasa untuk mengqadha. Tidak. Di ending ayat itu sendiri, walaupun kita ini diizinkan iddatun, ada hari-hari yang bisa mengqadhanya, wa antasumu khairul lakum. Walaupun kita punya udzur sakit, walaupun kita punya udzur katakanlah bepergian, pesan ending dari Allah itu wa antasumu, sekiranya kamu masih kuat menjalani puasa, itu lebih baik bagi kamu. Agar kita tidak menyalahkan teman-teman walaupun musafir tetap menjalani puasa. Itu kira-kira. Oke, jadi tadi orang-orang yang terbebani atau yang yutiqunahu itu kalau secara rinciannya ada nggak Ustadz? Misalnya ini ibu yang menyusui anaknya tadi gitu ya, atau mungkin yang hamil dan sebagainya, atau ada rinciannya nggak nih Ustadz nih? Selain tadi memang yang harus jujur. Ada beberapa yang
menjadi kriteria itu pertama misalnya lansia. Lansia. Ya, tentu lansia dalam pengertian memang sudah tidak mampu lagi puasa. Saya kebetulan sudah lansia tapi masih mampu puasa. Misalnya gitu. Ya, ya. Bayangkan mbak kita yang sudah usia 90 tahun, yang mereka nggak mungkin lah untuk dibebani untuk puasa baik Ramadan maupun di luar Ramadan. Maka solusi cerdasnya kondisi seperti ini memungkinkan untuk diganti puasanya dengan membayar fidyah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang sakit. Nah, orang sakit itu pun macam-macam. Ya. Kalau memang sakit itu kemungkinan masih bisa mengqadha, kenapa tidak mengqadha? Tapi ada teman kita itu yang sakit terus berkena kesinambungan yang sulit diharapkan kesembuhannya. Ya. Lantas kapan dia akan bisa menjalani puasa? Nah, kalau dia sudah menghukumi sakit seperti itu, silakan. Solusinya cukup membayar fidyah. Kemudian yang ketiga, ini tadi wanita hamil atau wanita yang menyusui. Mohon maaf, sebaiknya ibu-ibu yang sedang hamil menyusui itu coba misalnya tanya kepada dokter yang ahli, dok, dengan kondisi hamil gini, saya andaikan berpuasa, masih aman enggak untuk diri saya dan untuk bayi saya? Misalnya begitu. Ada pengalaman misalnya istri saya sendiri, ketika hamil yang pertama itu, sukanya puasa. Itu sebabnya alhamdulillah, ada pendidikan prenatal begitu. Jadi putri saya senang puasa sampai sekarang. Jadi itu bukan hanya mendidik untuk ibunya, tapi juga mendidik untuk anak atau janin yang ada di dalam rahim ibunya. Itu namanya pendidikan prenatal sebelum kelahiran. Itu gambarannya gitu. Tapi kalau dengan kehamilan ini sangat berbahaya. Kalau dia berpuasa baik terhadap dirinya maupun terhadap anaknya, terimalah rukhsah kemudahan dari Allah SWT. Ibu menyusui juga begitu. Bayangkan 2 tahun ibu ini diharapkan terus menyusui anaknya. Sementara menurut dokter ini berbahaya kalau dia dalam kondisi puasa. Ya sudah, tidak apa-apa. Solusinya adalah diganti dengan membayar apa? Fidyah. Enak Islam itu. Saya temukan lagi yang keempat itu, mungkin waktu kita ini sedang Ramadan sakit, kemudian di tengah Ramadan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara pada waktu itu saya punya utang entah 5 hari, entah 6 hari. Memang idealnya kata Rasul, man mata wa alaihi shaum soma anhu waliyuhu. Kalau orang tua ini punya utang puasa, walinya boleh mempuasakan untuk orang tuanya. Tapi solusi yang kedua, kalau memang sudah kesulitan, kenapa tidak dibayar dengan fidyah sebanyak hari yang ditinggalkan sebelum meninggal dunia? Itu yang keempat. Ada yang kelima tadi, ini kebiasaan ibu-ibu itu menunda mengqadha puasa Ramadan. Kalau ditanya kenapa kok nggak segera mengqadha, ikut Aisyah katanya gitu. Karena Aisyah itu cerita tidaklah mengqadha Ramadan kecuali di bulan Sya'ban gitu. Sekarang ini ya? Iya. Akhirnya dia menunda, tiba-tiba mau mengqadhanya haid. Aduh. Akhirnya gagal sudah untuk mengqadha puasa. Maka solusinya bismillah lah, diganti dengan yang namanya apa? Fidyah. Saya tidak tahu kira-kira dosa apa enggak ya. Kan dosa banyak-banyak gitu. Ini ada yang keenam. Ya. Namanya kulibatu soroh. Kulibatu itu soroh. Saya yakin ini perlu didiskusikan.
Ndak ada kuli batu yang ndak soroh itu, ndak ada. Mbok ya kalau Ramadan gini, siapapun yang bekerja keras dikurangilah kerjanya untuk bisa menikmati puasa di bulan Ramadan. Jangan tren di WA Ustaz, saya ingin bayar fidyah. Kenapa? Saya kuli batu soroh Ustaz gitu. Merasa terbeban. Janganlah. Ini Ramadan yang Masya Allah. Sampai tadi saya gambarkan sufi raja kalau ingin menjalani tetap akan menjalani puasa. Apalagi kalau kita walaupun kerja keras, ya tolonglah bagaimana bisa diminimalkan sedikit, kerja tetap kerja, kemudian kita bisa menjalani ketaatan puasa di bulan Ramadan. Itu kira-kira. Baik, itu tadi mitra muslim, kelompok-kelompok tadi orang yang masuk dalam mereka-mereka yang boleh untuk membayar fidyah tadi Ustadz ya. Dan memang harus jujur kepada diri kita sendiri, jangan sampai yang sebenarnya dia mampu tapi yang anggap nggak mampu ya. Oke, berikutnya kita akan lanjutkan nanti di sesi berikutnya mitra muslim tentang pemanfaatan fidyah yang tepat seperti apa. Dan Anda pun juga bisa bergabung konsultasi bersama dengan Yayasan Dana Sosial Al-Falah pagi hari ini. Ada Ustadz Dr. Zainuddin MZ, LCMA, Dewan Syariah YDSF, dan juga Pak Imron Wahyudi selaku Kepala Divisi Pendayagunaan Yayasan Dana Sosial Al-Falah.